Nah, ini elko-nya teman-teman. Nah, ini elko-nya yang rusak sehingga mengakibatkan TV gagal start. Nah, ini elko-nya seperti ini. Ini ada penggantinya, saya sudahan. Ini elko dari elko cabutan, akan saya ganti teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardian Elektronik. Kali ini saya dapat servisan TV LG Ultra Slim. Ini nggak bisa start. Nah, ini TV-nya nggak mau start. Saya pencet-pencet, ini nggak mau start ini. Ini lampu indikatornya sudah menyala dan TV-nya nggak mau start sama sekali. Saya pencet pakai remote nggak mau, pakai panel depan juga nggak mau. Oke, langsung saja saya bongkar teman-teman ya. Nah, tampilan dalam TV-nya seperti ini, banyak kotorannya. Ini banyak sarang apa ini? Banyak sarangnya, kotorannya banyak sekali. Dan ini TV-nya sudah saya bersihkan teman-teman. Seperti ini mesinnya. Ini Ultra Slim 14 in dengan gejala tidak mau start. Dan ini sudah kelihatan, ini ada elko yang kembung. Ini satu, ini elko-nya dengan ukuran, ini ukurannya berapa ini, 35 volt 220 mikro. Dan ini IC vertikalnya ini kelihatan, ini gosong ini. Dan ini elko ini satu lagi, ini kembung juga dengan ukuran 16 volt 470 mikro. Nah, ini elko-nya ada yang kembung, ini dua, dan IC vertikalnya ini gosong satu. Dan akan saya copot teman-teman ya. Saya copot dulu ini elko-nya dan akan saya ganti. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan dicopot lagi elko yang satunya ini. Dan kalau ada pertanyaan seputar elektronik, silahkan tinggalkan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, ini elko-nya ini 16 volt 470 mikro. Oke, elko 2 sudah terlepas. Dan sekarang saya akan melepaskan IC vertikalnya dengan cara seperti ini ya. Ini agak susah teman-teman lepasnya ini. Nah, ini susah banget. Nah, kalau susah begini jangan dipaksakan teman-teman ya. Nah, kita lepas sama heatsinknya ini, sama pendinginnya ini kita lepas. Nah, ini ada, ini di solder di sini nih, kita lepas.
Nah seperti ini teman-teman, ini IC vertikalnya, ini kelihatan gosong ini dengan kode LA78040 IC vertikalnya. Nah ini akan saya lepas seperti ini, kan lebih gampang. Dan ini sudah ada saya gantinya ini. Nah ini gantinya dengan kode yang sama, dengan kaki yang sama, kode IC vertikalnya LA78040. Jadi TV ini nggak mau start teman-teman ya. Ini saya pasang kembali. Dan jangan lupa kalau ada solderan yang retak disolder kembali teman-teman ya, sambil dilihat. Oke, IC vertikalnya sudah pasang dan sekarang tinggal memasangkan elko. Dan ini saya sudah ada penggantinya ini. Nah ini dari cabutan teman-teman ya, elko cabutan. Saya pasang dulu teman-teman elkonya. Nah kalau semua sudah terpasang, ini yang paling penting kalau mau mencobanya, ini kita buka dulu beban yang ada di bag ini. Nah ini kan ada jumperannya, ini kita lepas. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kalau masih ada konsletnya, jadi nggak akan memakan banyak korban alatnya teman-teman ya, gitu. Nah ini saya lepas dulu. Nah kabel jumperannya seperti ini, kawat ini. Kalau sudah dilepas jumperan yang menuju ke playback, beban plusnya ini, nah ini menuju ke elko ini. Elko ini, nah ini elko ini, bukan ini teman-teman ya, tapi yang ini yang ada tulisannya elko 160 volt itu menuju ke situ, ada jalurnya. Dan sekarang akan saya coba tes tegangannya berapa, apakah sudah normal. Jangan lupa ini dipasang dulu RGB nya ini. Nah ini dipasang dulu. Dan kabel groundnya ini jangan lupa dipasang teman-teman ya. Ini kelupaan, kabel defleksinya belum saya pasang, ini jangan lupa dipasang juga. Nah seperti ini. Dan saatnya kita cek tegangan B plusnya keluar berapa. Nah ini saya cek dengan avometer diputar di 250 volt DC. Ini saya tancapkan listrik dulu. Nah ternyata tegangannya keluar 150 volt. Nah, ini wajar teman-teman ya,
soalnya belum ada bebannya. Jadi kalau sudah dikasih beban di back, ini tegangannya akan normal 105 volt 110 volt. Jadi jangan bingung kok tegangannya naik gitu, jangan, itu sudah wajar. Dan sekarang ini saya pakai campuran kabel ini untuk mencobanya tegangannya berapa. Nah, ini saya coba, saya kasih beban dan ternyata tegangannya normal seperti yang saya bilang tadi. Nih 105 volt. Dan TV pun sudah start, kita lihat di depan, dan ini masih bergaris. Nah, masih bergaris teman-teman, belum berhasil. Berarti kalau bergaris seperti itu ada di area vertikal. Nah, di area vertikal ini tegangannya nggak bisa masuk sehingga mengakibatkan layarnya bergaris. Dan ini setelah saya telusuri ternyata ada resistor ini fungsinya sebagai fuse, ukurannya dengan ukuran 2 ohm, dan ini sudah saya ada penggantinya ini dengan ukuran 1,2 ohm. Nggak apa-apa teman-teman ya, sedikit nggak apa-apa. Dengan ukuran ini 1,2 ohm apa-apa. Dan ini tempatnya ada di sini nih. Nah, di sekitar sini nih, di sampingnya elko yang kembung tadi teman-teman ya. Nah, berarti ini kesimpulannya ini IC vertikalnya mungkin kapan hari itu meledak, itu kosong, dikarenakan karena elko-nya itu kering sehingga mengakibatkan air fuse-nya itu terputus. Dan ini akan saya cek dulu, cek kembali, saya putar ke 50 volt DC avonya, saya cek tegangan di IC vertikal ini. Nah, ini ada jalurnya di sini nih. Nah, ini langsung dicek di IC vertikalnya teman-teman ya. Saya tancapkan listrik dulu. Nah, sudah keluar tegangannya teman-teman ya. Tegangannya 26 volt 25 volt. Sudah terpasang 25 volt, IC vertikalnya bebasnya sudah normal 105 volt. Dan sekarang kita lepas ini jemperan kabelnya, ini kita ganti yang aslinya teman-teman ya, kawat kecil tadi, jadi lebih rapi. Enggak saya pasang di depan, saya pasang di belakang saja, lebih gampang. Dan kalau sudah terpasang, kita cek dulu, kita cek kembali tegangannya, IC vertikalnya 25 volt. Nah, sudah normal. Oke, dan TV pun sudah start. Kita tengok kembali ke depan apakah berhasil. Nah, ternyata sudah berhasil teman-teman. TV sudah menyala dengan normal, gambar sudah penuh, tidak bergaris, dan TV sudah start. Oke, kira-kira begitu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, di like, dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Dan apabila ada pertanyaan seputar elektronik, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Dan ini TV sudah saya pasang dengan rapi, dan saya akan coba kembali teman-teman ya. Lampu indikator sudah menyala dan TV sudah terdengar cekrik, sudah start. Nah, sudah menyala teman-teman, TV-nya menyala dengan normal.
saatnya ini normal teman-teman ya, TV-nya sudah normal, gambarnya ini tidak jernih soalnya ini pakai anten begini teman-teman ya, anten bawah ini. Nah normal. Saya kira cukup sekian dulu dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat video saya yang kali ini. Sampai kembali di video saya yang selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.